Tes cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan share bagaimana cara staking kripto. Khususnya saya kali ini menggunakan platform atau exchange Indodax. Oke, langsung kita masuk aja ke aplikasinya. Kita masuk ke Indodax. Nah, di Indodax tuh di sini ada menunya earn ya. Oh ya, sebelumnya jadi di Indodax tuh ada dua versi ya, atau dua pilihan aplikasi. Di sini ada Pro, ada juga Lite. Nah, di sini di kanan ya, di ujung kiri, di ujung kiri atas. Nah, ini kita bisa ubah, ini Lite. Nah, jadi kalau di Lite kita nggak akan muncul nih fitur stakingnya atau earnnya. Ya, kita ubah dulu ke Pro version. Oke, nah di sini udah muncul ya. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Di sini ada earn, ada deposit, earn, recurring, history, chatroom, dan academy. Oke, kita masuk ke menu earn. Oke, nah di sini udah masuk ke menu earn ya. Nah, jadi sebelumnya kita cek dulu di pojok kanan atas untuk penjelasannya. Nah, di sini ada earn staking. What is earn staking? Earn is new product from Indodax to grow your asset masa depan by earning a reward. See the article about staking here. Nah, di sini ternyata memang earn ini adalah produk baru atau fitur baru dari Indodax ya. Oke, kemudian di bawahnya ada how does it work? Select the available coin and stake your coin. Indodax will lock your asset into a blockchain network. Nah, jadi nanti kita dikasih pilihan koin ya untuk di stake. Nah, kemudian when did I get the reward? Earn reward will be distributed every day, and the reward amount is based on the APY of stake coin ya. Oke, nah di sini bagaimana cara kita dapat reward dari staking? Jadi ketika kita staking atau menyimpan dana, kita dapat rewardnya atau didistribusikan per hari. Nah, untuk perhitungannya ini dihitung dari APY atau APY ya, atau average per year. Jadi misalkan kita simpan atau kita stake 10 Bitcoin misalnya, ini misal 10 Bitcoin, kemudian di situ ada APY-nya 5%, jadi nanti kita di tahun depan kita dapat 0,5 ya dari penyimpanan. Nah, jadi itulah staking di Indodax. Jadi untuk teman-teman yang masih awam untuk staking ini apa? Jadi singkatnya, kalau di keuangan tradisional atau di perbankan, staking ini seperti deposito ya. Jadi ketika kita menyimpan sejumlah dana, misalkan disimpan dalam waktu 1 tahun, jadi memang ada waktunya ya, waktu kita simpannya. Misalkan kita simpan 100 juta, kemudian dalam kurun waktu setahun. Nah, biasanya ada reward atau bunga yang kita dapat, misalkan 10%, berarti 100 juta dari 10% dari 100 juta yaitu 10 juta. Nah, nanti berarti di tahun depan kita dapat 110 juta ya. Jadi uang kita ditambah dengan bunga karena kita sudah simpan setahun. Nah, kurang lebih staking atau earning itu seperti itu ya. Kayak nah di Indodax sendiri koin yang tersedia untuk staking ini nggak banyak ya, jadi ada beberapa. Di sini ada Polkadot, BNB, Matic, Polygon, Solana, kemudian Ethereum. Nah, di sini beragam juga untuk estimasi reward per tahunnya. Nah, kita lihat di sini untuk ETH 3%, Solana 5%, Matic 3%, BNB paling rendah ya 1%, kemudian paling tinggi ada Polkadot nih 14%. Nah, itu tinggal disesuaikan aja untuk teman-teman koin mana yang akan di staking nantinya ya. Nah, untuk case ini saya staking Solana ya. Solana
berarti saya mendapatkan 5% per tahun, namun rewardnya dikasihkan per bulan. Nah, di sini saya sudah berjalan juga sebetulnya stakingnya. Kalau kita lihat di sini, kita klik kemudian reward. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, reward saya per hari sudah diterima. Tuh, sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Nah, 24 saya menerima sekian Solana. 23, 22. Jadi ini tiap hari saya dapat passive income dengan hanya menyimpan Solana ya. Dengan hanya menyimpan koinnya. Jadi itu bisa menjadi ladang cuan juga ketika market atau ketidakpastian market ya. Kan sekarang market sedang sideways, bahkan di 3 hari kemarin market malah turun ya, turun anjlok tinggi. Jadi untuk teman-teman yang sudah staking atau yang sedang staking, masih akan tetap dapat reward berupa koin. Jadi lumayan juga untuk yang hold jangka panjang untuk staking. Oke, nah di sini saya akan coba ambil salah satu. Jadi saya sengaja ini ada 2 Solana. Jadi yang satu untuk ya kita belajar ya. Oke, kita coba dulu. Jadi untuk staking awal caranya seperti ini, kita pilih Solana, kemudian nanti kita enter berapa Solana yang kita punya. Di sini coba saya semua ya, kemudian nanti confirm. Nah, sebetulnya setelah di confirm itu ada masa bonding day. Bonding day itu jadi ini kan 3 hari bonding day-nya. Nah, selama 3 hari itu kita belum dapat Solana ya, belum dapat reward. Baru setelah 3 hari setelah masa bonding day kita baru dapat. Jadi hari keempat kita baru dapat reward yang tadi per hari dikasih ya. Kita coba staking Solana. Di sini confirm. Nah, di sini nih. As long as SOL is the bonding period of 3 days, you cannot cancel or withdraw your staking request. Reward will be obtained after the status change to earning. Unstake can be done when your staking transaction enter the earning period. Nah, jadi di sini kan terlihat ya, selama bonding. Jadi ketika nanti saya confirm, ini akan masuk ke masa bonding. Nah, masa bonding itu uang yang kita stake tadi tidak bisa di withdraw ataupun di cancel request stakingnya. Juga kita belum dapat reward di situ. Jadi reward didapat setelah hari ke-4 atau setelah beres masa bondingnya. Oke, kita coba langsung ya. Confirm di sini. Nah, di sini statusnya sukses ya. Kita bisa lihat juga portofolio. Nah, ada di portofolio mana? Sebentar. Nah, di sini ada perbedaan ya. Nah, ini yang baru saya stake masih masa bonding di sini nih. Jadi belum dapat earning. Kalau kita klik juga rewardnya belum dapat. Beda dengan yang 2 di bawah. Di sini sudah earning, artinya sudah dapat reward. Nah. Oke. Nah, kemudian saya juga akan coba untuk unbonding atau melepas stakingnya ya. Jadi saya sengaja ini buat 3 staking supaya kita bisa belajar. Oke, yang ini kita coba unstake atau kita lepas masa stakingnya. Di sini ada di pojok kanan atas ya, titik 3. Kemudian di sini ada unstake. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada attention. Coin will be stop generating reward after being unstake. Jadi koin akan berhenti mendapatkan reward ya ketika proses unstake selesai atau ketika koin di unstake. Nah, di sini kita setuju aja. Nah, di sini juga di bawah ada keterangan ya, unbonding period 6 day. Jadi setelah kita unbonding, mungkin ada waktu dulu untuk menjadi koin biasa atau masa peralihan unstaking ya. Kita coba confirm. Nah, di sini sudah ya di unstake beberapa Solana. Kita cek juga portofolio lagi. Nah, di sini terjadi perbedaan juga nih. Jadi untuk koin yang sudah pernah kita stake, ketika
di unstake, jadi dia tidak akan langsung masuk ke wallet Indodax biasa kita ya. Jadi di sini masih ada masa peralihan atau unbonding. Nah, tadi unbondingnya sendiri itu ada 6 hari ya, di waktu 6 hari nih, 6 day. Nah, baru nanti Solana yang di unstake ini baru masuk ke wallet biasa kita di tanggal 31 Maret. Jadi nggak langsung ya teman-teman. Coba kita cek juga di wallet biasa. Nah, di sini memang belum ada ya. Jadi Solana kita kalau dicek masih 0. Berarti memang menunggu masa unstake-nya selesai. Nah, itulah kira-kira step by step untuk kita bisa staking ya. Jadi sebetulnya juga untuk staking ini beragam ya, dari masa bondingnya, kemudian estimasi reward per tahunnya nih, kayak misalkan ini Ethereum, reward atau bunganya cuma 3,12%, masa bondingnya 4 hari, kemudian unbondingnya 9 hari nih, lebih lama nih, 9 hari ya. Coba cek satu-satu. Ini di Solana bondingnya 3 hari, kemudian unbondingnya 6 hari. Ini lumayan cepat. Nah, kalau Matic bondingnya cepat nih, 2 hari, sementara unbondingnya 9 hari juga, lumayan lama. Nah, untuk BNB 3 hari masa bondingnya, namun unbondingnya lebih lama juga, 7 hari. Nah, kalau kita lihat Polkadot nih, dia reward paling tinggi ya, 14%, 14,378%. Bondingnya 3 hari, cuman masa unbondingnya hampir sebulan nih, 28 hari. Jadi itu sesuaikan lah sama teman-teman, sama profil resiko teman-teman lah ya. Kalau bisa juga untuk di stake ini koin-koin yang memang fundamentalnya bagus. Saya juga memang melihat Solana ini untuk hold jangka panjang kan, daripada kita hold nggak dapat apa-apa, mending ya di staking aja. Jadi asetnya juga tumbuh gitu, lumayan kan. Misalkan 3 bulan dapat Solana, dapat 1 Solana lumayan kan, atau 5 bulan atau setahun dapat berapa Solana kan lumayan. Selagi kita nunggu Solananya naik harganya, kita juga dapat koin Solananya, jadi makin cuan lagi lah. Oke, itu aja sih untuk sharing kali ini. Semoga teman-teman juga bisa menerapkan staking juga jika memang teman-teman ada koin yang mau di hold ya.